yang sama, kalung yang dipakai oleh Lu Shu tiba-tiba bereaksi. Namun, Lu Shu tidak menyadarinya. Dia hanya fokus pada pertunjukan karena terlihat mengagumkan. Selain menerobos di antara penonton, Lu Xiaoyu juga mengajaknya pergi ke belakang panggung. Dia berharap bisa mempelajari teknik atraksi seperti mereka. Lu Shu bilang tidak mungkin mereka mau mengajarinya, tapi kalau melihatnya saja, mungkin saja tidak apa-apa. Saat tiba di belakang panggung, mereka malah melihat situasi yang berbahaya. Oleh karena itu, mereka berdua segera pergi dengan alasan akan pergi ke toilet. Lu Shu beranggapan mungkin saja orang yang menunjukkan trik api itu menggunakan kekuatan super, sehingga mereka akan ditangkap oleh pemburu pengguna kekuatan super. Ketika mereka tiba di rumah, Lu Shu akan membuatkan suatu masakan. Namun, dia tidak jadi melakukannya karena Xiaoyu ingin memakan mie instan. Karena mie-nya sudah habis, Lu Shu harus membelinya terlebih dahulu. Dikarenakan tidak memperhatikan jalan, dia mengalami kecelakaan lalu lintas. Lu Shu mendapatkan luka yang sangat parah dan tidak mungkin untuk bisa diselamatkan. Di saat itulah terjadi suatu keajaiban. Biji kenari yang selama ini dia pakai ternyata dapat memulihkan semua lukanya dan menyelamatkan hidupnya. Selain menyelamatkan hidupnya, Lu Shu juga membangkitkan kekuatan super yang sangat kuat. Dia bisa mendapatkan kekuatan dari emosi negatif seseorang, sehingga semakin banyak orang yang takut atau kesal kepadanya, dia akan mendapatkan sejumlah poin. Lalu poin itu bisa ditukarkan dengan kekuatan dan berbagai hal secara acak. Ketika Lu Shu dan Lu Xiaoyu memakan mie instan, terjadi kebakaran di pusat perbelanjaan. Kemudian, saat Lu Shu pergi memeriksanya, dia bertemu lagi dengan beberapa pria yang mengenakan pakaian hitam. Sepertinya, mereka sedang mengejar orang yang menyebabkan kebakaran itu. Lalu saat Lu Shu kembali ke dalam rumah, tiba-tiba ada pria yang terbaring di halaman rumahnya. Pria itu memiliki kekuatan mengendalikan api, sehingga kemungkinan besar dialah orang penyebab kebakaran di pusat kota. Karena pura-pura tidak sadar, Lu Shu mencoba untuk mengerjainya. Dia mengerjainya dengan berbagai hal hingga membuat orang itu kesal. Karena tidak bisa menahan amarahnya, pria itu menggunakan kekuatan untuk membakar Lu Shu. Tapi usahanya tidak berhasil karena Lu Shu sudah memakai kemampuan untuk menangkalnya. Walaupun kekuatannya itu sangat berguna, tapi tampaknya dia tidak bisa menunjukkannya kepada orang lain. Bahkan, saudaranya sendiri tidak percaya jika Lu Shu sudah mengalami kebangkitan. Dalam rangka untuk membayar biaya sekolah, Lu Shu sudah bisa menghasilkan uang sendiri. Dia menjual telur di pinggir jalan bersama para pedagang lain. Karena kondisi ekonominya yang sulit itu, kebanyakan orang tidak ingin terlibat dengan dirinya. Akibatnya, dia menjadi siswa yang penyendiri dan tidak memiliki banyak teman. Meski keadaannya cukup sulit, tapi Lu Shu menikmati kehidupan sekolahnya. Dia merasa lebih diuntungkan karena bisa memanfaatkan mereka untuk meningkatkan kekuatannya. Fenomena kebangkitan sudah terjadi di mana-mana. Sekolah juga menjadi tempat yang tidak aman karena ada murid yang mengamuk setelah membangkitkan kekuatan. Lu Shu memanfaatkan kekacauan itu untuk menghasilkan poin negatif. Dia membodohi guru dan teman-temannya supaya mereka merasa kesal. Kemudian, ketika Lu Shu pulang ke rumah, Lu Xiaoyu sedang mengalami demam tinggi. Untungnya, saat ini Lu Shu memiliki kemampuan spesial. Dia dapat menyembuhkan Lu Xiaoyu dengan memberi buah yang diperoleh dari poin negatif. Dikarenakan sudah ada banyak siswa yang membangkitkan kekuatan, pihak kota akan mendirikan kelas khusus bagi murid yang sudah mengalami kebangkitan. Setelah sampel darahnya diambil, Lu Shu menjadi salah satu murid yang dipindahkan ke kelas khusus. Tak lama setelah kelas khusus didirikan, mereka kedatangan murid pindahan baru bernama Jiang Shuyi. Selain penampilannya terlihat mencolok, murid baru itu juga memiliki pengetahuan luas, terutama tentang kekuatan super. Dia menjadi bahan perbincangan karena tiba-tiba memiliki kualifikasi yang tinggi. Sedangkan Lu Shu menjadi kebalikan dengan dirinya. Selain penampilannya membosankan, dia juga dinilai lemah karena memiliki kualifikasi yang rendah. Sebenarnya, kualifikasi Lu Shu tidak serendah itu. Ada alasan tertentu kenapa dia tidak menunjukkan yang sebenarnya. Entah akan terjadi kehebohan apa jika kemampuan yang sebenarnya dapat terungkap.
Ketika Lucio sedang beristirahat, dia menggunakan poin negatifnya untuk meningkatkan kekuatan. Namun, kali ini dia tidak mendapatkan sesuatu yang diinginkannya. Lucio malah mendapatkan banyak masakan dan sebuah peta yang mengeluarkan aura hitam. Peta itu langsung bereaksi terhadap tubuhnya Lu Xiaoyu. Kemudian, Lu Xiaoyu mengatakan bahwa peta itu sudah membuat dirinya mengalami kebangkitan. Jadi dia tidak perlu menanggapinya secara berlebihan. Di hari selanjutnya, Lucio menjual semua masakan yang telah dia dapatkan dari sistem kekuatan. Ternyata dia bisa mendapatkan penghasilan lebih banyak daripada menjual telur. Dengan ini, maka untuk sementara dia tidak perlu cemas dengan kondisi keuangannya. Setelah mendapatkan banyak penghasilan, Lucio menjadi lebih sering membuat orang lain kesal. Lalu ketika poin negatifnya sudah terkumpul, dia bisa mencapai lapisan bintang ke-7 untuk mempelajari ilmu pedang. Seiring berjalannya waktu, Lucio semakin mahir menggunakan pedang. Dia menerima latihan yang cukup baik dari gurunya yang bernama Li Xianyi. Menurut gurunya, Lucio memiliki kemampuan di atas rata-rata. Dia merasa heran kenapa Lucio ditempatkan dalam kualifikasi yang paling rendah. Oleh karenanya, setelah latihan Lucio diperintahkan untuk menguji lagi tingkat kekuatannya. Gurunya ingin tahu, dia merasa heran kenapa Lucio ditempatkan dalam kualifikasi yang paling rendah. Oleh karenanya, setelah latihan Lucio diperintahkan untuk menguji lagi tingkat kekuatannya. Gurunya ingin tahu kualifikasi macam apa yang dia miliki. Kemudian, saat Lucio dan Xiaoyu melakukan uji coba, mereka berdua berada di peringkat yang paling tinggi. Bahkan, sepertinya Lucio memiliki kualifikasi yang lebih tinggi dari itu. Meskipun memiliki peringkat yang tinggi, Lucio masih berniat untuk merahasiakan peringkatnya. Dia berbohong kepada gurunya dengan mengatakan bahwa dirinya masih berada di peringkat yang paling bawah. Setelah mendengarkan perkataannya itu, gurunya terlihat kesal, sedangkan Lucio terlihat senang karena mendapatkan poin negatif. Tak lama setelah Lucio memasuki bintang nebula bagian kedua, dia mendapatkan kemampuan pertahanan untuk tidak menerima luka. Sedangkan Xiaoyu seakan terjebak di dalam kegelapan. Namun, Xiaoyu mendapatkan kemampuan yang cukup menakjubkan. Dia bisa mengeluarkan lubang hitam untuk membangkitkan makhluk hidup yang sudah mati. Terlebih lagi, dia bisa mengendalikannya tanpa ada batasan. Lucio dan Xiaoyu pun melakukan berbagai percobaan. Ternyata, Xiaoyu bisa membangkitkan binatang apa saja sesuka hatinya. Jika digunakan dengan persiapan yang matang, mungkin saja bisa menggunakan kekuatannya untuk membangkitkan manusia. Di tempat yang berbeda terjadi pertarungan antar pengguna kekuatan. Di sana, pihak jaringan surgawi sedang melawan kelompok penjahat yang telah mengalami kebangkitan. Para penjahat itu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Mereka sangat berbahaya karena tidak segan membunuh siapapun yang berani menghalanginya. Lucio dan Xiaoyu melihat pertarungan mereka dari kejauhan. Karena sangat berbahaya, Lucio memerintahkan adiknya supaya kembali dan menunggunya di rumah. Dengan ini, Lucio bisa lebih leluasa untuk bertindak. Namun, tingkah lakunya itu terlalu mencurigakan, sehingga mengakibatkan dia terlibat ke dalam pertarungan tersebut. Lucio tidak melakukan kejahatan, tapi harus berhadapan dengan jaringan surgawi karena dianggap memiliki hubungan dengan penjahat. Untungnya, dia memiliki kemampuan yang lebih unggul dari mereka. Kemudian ketika semua anggota surgawi dikalahkan, Lucio menjadi satu-satunya orang yang bisa bertahan. Dia juga berhasil mengatasi penjahat sendirian tanpa diketahui orang lain. Tak lama setelahnya, Lucio mengajak Xiaoyu untuk melanjutkan percobaan. Mereka berniat untuk membangkitkan mayat pembunuh yang terlibat dalam pertarungan. Saat tiba di tempat kejadian, Xiaoyu bisa merasakan orang yang baru saja mati di sekitarnya. Namun, karena kekuatannya tidak mencukupi, Xiaoyu masih belum bisa untuk membangkitkannya. Dia membutuhkan waktu 1 hari untuk mengumpulkan kekuatan bintang. Walaupun begitu, mereka berdua terlihat senang. Setelah mendapatkan tangkapan besar, Lucio pergi dengan Xiaoyu memakan camilan malam yang telah dijanjikan.
Keesokan harinya, Xiaoyu berhasil membangkitkan penjahat yang sudah mati. Dia segera menggunakan kesempatan itu untuk memberi kejutan kepada Lu Shu. Saat Xiaoyu menunjukkannya, Lu Shu bilang yang dia lakukan itu bukanlah memberi kejutan, tapi malah membuatnya kaget dan ketakutan. Saat dicermati baik-baik, ternyata dia benar-benar bisa membangkitkan tubuh orang mati. Dia dapat mengontrol kekuatannya hingga membaca ingatan orang itu sebelum meninggal. Ketika Xiaoyu membaca ingatannya, dia bisa melihat ingatannya saat melakukan perampokan. Maka dari itu, Xiaoyu berencana untuk mengambil uang yang disembunyikan. Lu Shu tentu saja tidak mengizinkannya. Mereka tidak bisa melakukannya karena uang itu berasal dari hasil perampokan. Lu Shu menasihati Xiaoyu supaya bisa mendapatkan uang melalui cara yang benar. Saat berada di lingkungan sekolah, seperti biasa Lu Shu tidak akur dengan yang lainnya. Dia hanya akrab dengan murid pindahan baru yang bernama Jiang Shuyi. Lu Shu merasa nyaman dengan kondisi tersebut. Dia tidak perlu memikirkan masalah, terutama dengan orang yang membuatnya bosan. Lebih bagusnya lagi, dia bisa terjauh dari mereka. Lu Shu bertanya kepada Jiang Shuyi tentang buronan yang mati semalam. Shuyi bilang, baru-baru ini beberapa ilmuwan menjelaskan sebagian besar energi yang dikeluarkan dapat dideteksi. Hal ini menyebabkan adanya perubahan aneh di seluruh dunia, seperti terjadinya kebangkitan secara besar-besaran. Mereka menyebutnya sebagai pemulihan energi spiritual. Hal ini mengakibatkan kelompok kuat seperti surgawi semakin berkuasa. Mereka jadi lebih berpengaruh dalam pendidikan untuk menjaga dan melatih siswa yang sudah membangkitkan kekuatan. Untuk meningkatkan kekuatan muridnya, jaringan surgawi membawa para siswa menuju reruntuhan. Menurut rumor yang beredar, reruntuhan adalah tempat yang ditinggalkan oleh peradaban asing di bumi. Tempat itu muncul tiba-tiba setelah terjadi perubahan besar di dunia. Di dalam reruntuhan, terdapat berbagai macam senjata sihir dan juga sesuatu yang paling berharga yang disebut mata formasi. Mereka harus mendapatkannya untuk keluar dari sana. Jika tidak, mereka tak akan pernah bisa keluar dari reruntuhan.